Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas after effect dari friendly match yang terjadi tadi malam antara Chelsea melawan Sydney Wanderers. Dan sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Lamongan, True Blue dari Sidoarjo, dan True Blue dari Bekasi. Thank you buat kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 20.000 subscriber. Dan kita mulai aja. Chelsea akhirnya memiliki generasi emas di akademi ya. Cobham yang para pemainnya diturunkan di friendly match tadi malam di starting line up pertama ya, yang friendly match di Australia dalam rangkaian tour. Chelsea berhasil menang 6-4. 4 gol dari para pemain muda yang diturunkan oleh Xabi Alonso di pertandingan ini membuat gue merasa ada sedikit harapan bagi Chelsea untuk bisa melakukan staging yang continue dari musim ini sampai dengan 5 musim ke depan ya. Karena para pemain yang diturunkan oleh Xabi Alonso ini memiliki skill set dan juga selling player yang sangat tinggi, dan kita bisa lihat bagaimana ketenangan para pemain. Walaupun mereka bermain melawan salah satu klub terlemah di Australia, tapi tetap aja ini pemain di Premier League 2 juga juara ya, dan di Cup Competition Youth itu juga bisa juara. Dan tentu ini membuat satu hal yang cukup baik, dan gue cukup happy melihat permainan para wonderkid di Chelsea ya. Dan kalau teman-teman juga saksikan di pertandingan kemarin ini, seakan-akan menunjukkan bahwa statement ya dari Xabi Alonso mencoba memaksimalkan semua yang ada di Chelsea, termasuk juga para pemain Cobham ya. Dan seingat gue belum ada gerombolan pemain Cobham yang berhasil atau meroket ya di Chelsea dibandingkan dengan musim ini atau dalam beberapa tahun terakhir ya. Kalau kita lihat banyak nama-nama besar seperti Tammy Abraham, Mason Mount, terus juga Reece James ya, yang diorbitkan oleh Frank Lampard pada saat itu, tapi nggak semua pemain ini ya bisa thriving dan menjadi backbone dari Chelsea. Nah, kalau dilihat dari starting line up yang diturunkan oleh Xabi Alonso di babak pertama ya, itu kalau kita perhatiin hampir 80% lebih ya, ini pemain-pemain yang diturunkan di starting line up Chelsea merupakan pemain-pemain akademi. Ada London Emenalo yang memang juga punya promising future ya menurut gue di Chelsea dengan melihat permainannya. Ini pemain yang menurut gue cukup memiliki modal untuk menjadi first team player di Chelsea dalam beberapa tahun ke depan ya. Ada juga George Achampong yang kita semua sudah tahu seperti apa kekuatan dan juga kecepatan dari seorang George Achampong. Ada dari Oesugo, ini yang merupakan pemain datangan sebenarnya, bukan lahir dari Cobham. Ada juga Reggie Watson, ini pemain 16 tahun yang tampil dengan sangat baik di pertandingan ini. Juga ada Reggie Walsh yang kemarin udah kita bahas ya, punya transformasi yang bagus banget dan kelihatannya sudah siap untuk masuk ke dalam first team menjadi Cup Competition Player di musim ini ya. Ada juga Ryan Kafuma McQueen yang ini juga sempat diberitakan di beberapa portal dan internal media Inggris ya, akan menjadi pemain yang mungkin bisa memiliki bright future ke depannya. Dan yang paling krusial ada Dusan Satpaev yang datang ke Chelsea dan membuktikan dirinya ya menjadi salah satu striker yang menjawab kenapa ini pemain banyak diincar oleh klub-klub Eropa ya. Nah, pertanyaan terbesarnya, apakah ini merupakan hasil investasi dari apa yang dilakukan Bluco sepanjang 4 tahun ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen. Apakah ini merupakan hasil investasi dari Bluco yang mengorbankan banyak banget waktu ya untuk membangun skuad muda ini, atau sebenarnya ini tidak? Kalau menurut gue pribadi, karena para pemain hampir 70% ini datang dari Cobham, merupakan salah satu jalur akademi terbaik memang saat ini ya di tanah Inggris untuk mendevelop pemain-pemain. Investasi yang dilakukan oleh Bluco untuk membeli pemain muda ya saat ini belum menyentuh sampai dengan grassroots atau di akademi ya. Karena pemain-pemain muda yang dibeli oleh Bluco ini kebanyakan dipersiapkan untuk menjadi first team player seperti Jimmy Gittens, Alejandro Garnacho ya, dan banyak nama lain, Renato Veiga, dan ya adalah beberapa pemain-pemain yang gelondongan datang ke Chelsea dan dipersiapkan untuk menjadi first team player, termasuk juga Dario Esugo di situ ya, dan Dusan Satpaev itu sebenarnya dipersiapkan untuk langsung
step up menjadi first team player, dan kebanyakan pemain-pemain ini gagal karena memang tidak ada masa transisi yang terjadi ya, tidak ada adjustment, termasuk juga kalau ada nama besar yang sempat digadang-gadang menjadi big things di Premier League, itu ada Kendry Paes yang saat ini hilang ya, dan juga nggak bisa survive. Ada juga Andre Santos yang ternyata gagal karena memang secara taking order ini pemain yang cukup punya flair dan juga bakat, tapi memang tidak bisa compete ya untuk menjadi first team player, dan itu lagi-lagi karena gagalnya transisi jembatan atau bridging yang gagal dibangun oleh Bluko dari fase akademi ke first team player ya. Pertanyaan terbesarnya, apakah starting melawan Sydney Wanderers ini merupakan masa depan Chelsea untuk beberapa tahun ke depan, atau pemain-pemain ini akan terhenti langkahnya dan kemudian hanya menjadi aset yang diperjualbelikan oleh Chelsea ya di beberapa tahun ke depan. Untuk menjawab hal tersebut, kita harus lihat dulu seperti apa bisnis model yang dilakukan oleh Bluko. Dan menurut gue saat ini Bluko harus stop untuk berinvestasi ke pemain wonderkid dengan harga lebih dari 20-an juta ya, untuk dipersiapkan ke first team player. Jadi nggak ada lagi pembelian seperti Jimmy Gittens yang kita beli dengan harga 70 juta lebih di umur 20 tahun. Nggak ada lagi pembelian seperti Estevao ya, yang one of a kind. Itu pun belum bisa konsisten terbukti ya, dia bisa carry Chelsea ini ke next step-nya ya di first team player. Nah, ini pemain-pemain yang memang harus dihentikan oleh Bluko untuk dibeli ya. Dan Bluko harusnya bisa lebih fokus untuk mengembangkan para pemain ini, membuat satu transisi dari youth academy itu ke eh, first team player ya. Kita tahu selama ini mungkin yang paling besar winning rate yang membawa pemain muda ke first team player itu merupakan di era kepemimpinan Frank Lampard. Karena setelah itu telak tidak ada lagi pemain-pemain muda yang bisa diorbitkan dari Cobham menuju ke Stamford Bridge ya. Di era Graham Potter tentu nggak ada karena saat itu kita sibuk dalam membangun squad. Di era Pochettino juga belum ada, baru di era Maresca, Reggie Walsh dan beberapa pemain lain ini sempat diorbitkan, diberi debut ya. Dan setelah itu mulai banyak lagi pemain-pemain yang memang punya masa debut di Chelsea ya. Selain karena memang pemain tersebut belum siap pada saat itu, juga ada tanggung jawab bagi Enzo Maresca untuk mengorbitkan pemain muda wonderkid yang diinvestasikan oleh Bluko ya, dan harus mendapatkan menit bermain dan harus mendapatkan jam terbang. Oleh karena itu taking order dari para pemain akademi menuju ke first team player ini terlihat empot-empotan ya, tidak mendapatkan spotlight sama sekali di era tersebut. Nah, tapi dengan hadirnya Xabi Alonso ya, dengan dimainkannya para pemain akademi ini, diberi panggung ya di friendly match kemarin, ini gue melihat ada satu optimisme mengenai masa depan para pemain muda ini ya. Karena kalau kita lihat ini pemain-pemain muda yang diturunkan di first team player di pertandingan melawan Sydney Wanderers ya, itu rata-rata masih berumur di bawah 20 tahun ya. Kalau secara hitung-hitungan matematis dengan first team player saat ini yang rata-rata umurnya sudah 24 dan menyentuh 25 tahun ya, dan pemain-pemain ini yang masih berumur di bawah 20 tahun, dalam waktu 5 tahun ke depan ini Chelsea kelihatannya mempersiapkan diri untuk membangun squad yang bisa meregenerasi ya dari generasi sekarang menuju ke generasi masa depan. Dan ini yang cukup optimis yang gue lihat. Tinggal nanti bagaimana manajer dalam hal ini adalah Xabi Alonso mengkalkulasikan dan juga memformulasikan seperti apa nanti transisi yang akan terjadi dari academy player menuju ke first team player. Kalau kita lihat nih saat ini Estevao masih berumur 19 tahun, Jesse Derry 18 tahun, Dusan Satpaev 17 tahun. Ini ada Nicole ya 17 tahun. Kemudian ada Reggie Walsh 18 tahun, London Emenalo 18 tahun. Terus juga ada Omari Kellyman yang masih 16 tahun dan juga Reggie Watson ini yang masih berumur 16 tahun. Nah, ini pemain-pemain yang memang tampil luar biasa di pertandingan kemarin ya, walaupun hasilnya mereka bisa menciptakan 4 gol walaupun kebobolan 4 gol juga, tapi yang paling penting menurut gua adalah rasa kepercayaan diri mereka dan juga selling player yang bisa kita lihat ya, skill set yang mereka miliki tinggal dipoles dengan tempaan waktu dan juga jam bermain. Nah, ini yang harus benar-benar dikonfigurasi secara persisi ya oleh Bluko dan juga manajer dalam hal ini Xabi Alonso untuk membuat jalur transisi mereka dari youth academy ke first team player ya. Nah, untuk mempercepat hal tersebut menurut gua ada satu hal memang yang bisa menjadi katalis ya transisi tersebut supaya smooth, tidak terlalu banyak turbulence, dan akhirnya Chelsea bisa memiliki generasi emas yang nantinya tentu sangat menguntungkan buat Chelsea baik secara finansial dan juga secara competitiveness ya.
Apakah hal tersebut? Yaitu adalah merekrut para pemain yang memang sudah memiliki jam terbang dan juga kualitas ya. Kita tahu Chelsea saat ini sedang ingin merekrut Jordan Henderson dan juga Danny Welbeck ya. Jordan Henderson dari Brentford saat ini dan bisa menjadi free agent ya, tinggal nanti direkrut oleh Chelsea. Sedangkan Danny Welbeck masih berada di Brighton tapi harganya tentu tidak akan mahal ya untuk merekrut pemain 35 tahun ini. Kenapa dua pemain ini terlihat sangat penting dan kenapa Xabi Alonso itu kelihatannya getol banget untuk membeli pemain ini. Satu, selain ini pemain bisa meningkatkan mentality dari first team player ya. Ya dengan pengalamannya Jordan Henderson sebagai juara Premier League dan juga Champions League winner ya, menjadi kapten di Liverpool pada saat itu, tentu standar yang dipegang oleh seorang Jordan Henderson ini jauh lebih baik dan juga jauh lebih rigid ya dibandingkan dengan first team player Chelsea saat ini. Danny Welbeck seperti yang udah kita jelasin di video-video sebelumnya ya, ini juga memiliki impact yang signifikan juga. Seperti yang kita lihat tadi, para pemain muda yang berada di Chelsea tentu bisa mendapatkan standar mentality dan juga disiplin di ruang ganti ya, dari first team player yang diturunkan ke level youth. Karena standar dan benchmarknya ini berasal dari Jordan Henderson dan juga Danny Welbeck ya. Selain itu, para pemain first team dan juga youth player ini bisa belajar banyak dari pengalaman Jordan Henderson dan juga Danny Welbeck. Ini ada gap umur sekitar 10 tahun, berarti ada 10 musim perbedaan permainan antara para pemain first team dan juga para pemain yang akan direkrut oleh Chelsea ini. Itu berarti ada ribuan pengalaman yang bisa mereka bagikan dalam situasi-situasi tertentu ya, dan juga mungkin individual skill set yang bisa mengupgrade para pemain ini nantinya ya, dan juga hubungan relasi bagaimana untuk menghandle dressing room di klub-klub sebesar Chelsea ya, apalagi di saat nanti kita berkompetisi di UCL, masuk advance terus ke babak-babak selanjutnya ya. Tentu ini tekanannya akan berbeda dengan apa yang akan dirasakan Chelsea di musim ini pada saat hanya bermain di satu kompetisi ataupun kompetisi domestik ya. Nah ini yang menurut gue layak untuk pertimbangkan ya, karena kelihatannya Xabi Alonso selain tadi ya melihat banyaknya generasi emas di akademi ya, Xabi Alonso juga melihat kebutuhan bagi first team player untuk mendapatkan dan memoles para pemain yang ada sekarang ya, untuk meningkatkan standarnya dan juga set barrier dan juga set standar untuk disiplin dan juga mentality ya. Karena salah satu yang diinginkan oleh Xabi Alonso adalah membangun mentality monster sehingga membuat tim ini selain secara skill set komplit ya, tapi secara off the pitch juga bisa berkembang dengan sangat baik. Nah, kalau melihat situasi tersebut, tentu Chelsea tidak membeli Danny Welbeck ya untuk menciptakan 20 gol dalam semusim, dan juga tidak membeli Jordan Henderson untuk bermain mungkin 10-12 match di pertandingan ya di Chelsea di musim ini. Pembelian kedua pemain ini tentu untuk membangun identitas ya, dan juga winning mentality seperti yang udah gue jelaskan tadi, dan memberikan exposure kepada para pemain ya. Jadi ini pemain yang mungkin nanti kalau bayangan gue akan diplot sebagai player slash coach ya di Chelsea sendiri, untuk membangun jembatan yang utama itu membuat generasi emas ini bisa masuk ke dalam first team player dan akhirnya bisa berkembang dengan baik. Jangan sampai Chelsea mengulangi hal-hal yang sama ya, melakukan transisi ke eksternal, contoh seperti Lewis Hall, Livramento, masih banyak lagi lah, Rio Mumuha yang saat ini berada di Liverpool, ada juga Mikel Olise yang kita banyak kehilangan generasi-generasi emas di Cobham, dan akhirnya tidak bisa difasilitasi transisinya, akhirnya berkembang dan menjadi pemain terbaik di klub lain. Nah ini yang menurut gue mungkin harus segera diantisipasi oleh Bluko, dan Xabi Alonso mencium hal ini dan berusaha untuk memfasilitasi ini dengan membeli para pemain ini. Nah kurang lebih seperti itu ya, apa yang atau rangkaian kejadian yang saat ini sedang happening dengan Danny Welbeck yang mungkin akan direkrut pertama, setelah itu Jordan Henderson yang akan direkrut berikutnya ya. Tentu Bluko dan juga Xabi Alonso tahu ya, pemain akademi tidak akan menghasilkan pemain berkelas Premier League kalau tidak ada transisi yang smooth. Yang pertama itu tidak ada jam bermain, dan juga tidak ada guarantee mereka bisa menjadi first di taking order di lini first team itu masing-masing ya. Dan untuk mengubah first team yang saat ini menjadi juara dengan mentalitas dan juga football identity ya, identitas dari dressing room, itu tentu dibutuhkan seorang leader yang memang sudah mengalami pasang surut ya. Seperti yang gue bilang, ada gap 10 musim antara first team player dengan para pemain yang akan direkrut oleh Chelsea saat ini ya. Dan Bluko juga terakhir dia harus mengubah mindset untuk tidak berinvestasi ke wonderkid yang dipersiapkan untuk melakukan atau memperkuat first team player ya. Karena satu, itu akan memotong
memotong jalur transisi dan bridging dari para pemain akademi ya, otomatis mereka akan turun ke bawah untuk taking order ya. Kedua, itu bukan hal yang dibutuhkan oleh Chelsea juga saat ini. Chelsea lebih butuh untuk memperkuat lini dengan proven player dan bisa memberikan instant impact bagi Chelsea minimal sampai 5 tahun ke depan ya. Sampai ini pemain akademi siap dan akhirnya Chelsea bisa berkesinambungan maksimal sampai 10 hingga 15 tahun ke depan. Dan tentu ini replikasi yang nanti akan ditiru juga oleh para klub lain di Liga Inggris ya, dengan sistem multi owner, klub ownership ini akan sangat mempermudah bagi Chelsea akhirnya bisa menyebar dan memberikan jam bermain bagi para pemain akademi ya. Nah, kurang lebih seperti itu hal yang gue tangkap dari pertandingan friendly match kemarin, tapi coba tulis pendapat kalian, apakah hipotesa dan logika gue ini cocok ya dan bisa memberikan optimisme bagi kalian bahwa Chelsea sebenarnya sedang fight untuk the bigger league daripada yang ada saat ini. Chelsea sedang tidak berada atau sinking ya, menjadi sinking ship dan akhirnya mungkin bisa seperti Leicester City ya. Dan gue tidak melihat hal itu. Ongoing forward gue melihat Chelsea akan lebih kuat dari sebelumnya ya dan bisa lebih matang dalam menata klub ini ya, dan itu yang gue lihat dari Bluko, dan semoga aja Bluko benar-benar menerapkan hal ini bukan cuma untuk PR campaign dan milking para fans ya dalam 1-2 musim ini, tapi benar-benar punya blueprint dan akhirnya Chelsea bisa menjadi kembali ya one of the biggest club in the world ya. Thank you buat kalian yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like bagi kalian yang suka sama video ini dan subscribe juga. Yang paling penting, bantu gue buat sampai ke 20.000 subscriber ya. Kalian juga bisa bantu gue dengan kasih hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. One will always be blue, up to Chelsea.